kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Kali ini kita belajar sistem reproduksi manusia. Kakak akan dibantu dengan kawan-kawan kakak, beserta juga kawan-kawan siswa kakak. Bersama kakak akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem fertilisasi. Bersama kakak akan membahas proses menstruasi. Dan teman-teman semuanya, siapa yang bisa membantu ibu untuk menjelaskan sistem reproduksi manusia? Nanti akan dibantu oleh Jonathan. Siap, Bu. Yuni. Siap, Bu. Cindy. Siap, Bu. Rolly. Siap, Bu. Ronaldi. Siap, Bu. Baik, terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagian reproduksi pada perempuan. Pada perempuan, alat reproduksi terdiri atas dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Saya akan terlebih dahulu membahas bagian luar. Bagian luar dalam pada reproduksi perempuan terbagi atas lubang vagina, bibir kecil, dan bibir besar. Lubang vagina berfungsi untuk masuknya sperma laki-laki. Dan ke bagian kedua yaitu bagian dalam dari sistem reproduksi wanita. Terdapat lubang vagina yang berfungsi sebagai saluran akhir dari saluran wanita. Baiklah, pada bagian kedua kita masuk kepada serviks atau mulut rahim. Serviks adalah bagian dari uterus yang bermuara ke vagina. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada bagian ketiga yaitu tentang ovarium. Di ovarium tersebut akan dibentuk ovum yang ditangkap oleh fembriae melalui saluran tuba fallopi menuju uterus. Sekarang kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi merupakan sistem organ yang berfungsi untuk menunjang keberlangsungan hidup makhluk hidup. Sistem reproduksi memiliki organ-organ serta memiliki hormon-hormon yang berfungsi untuk mengatur proses-proses sistem reproduksi. Nah, sekarang kita belajar tentang sistem reproduksi laki-laki. Organ luar pada sistem reproduksi laki-laki terdiri atas dua bagian. Yang pertama ialah skrotum dan yang kedua ialah penis. Skrotum berada di luar rongga tubuh. Jika suhu pada lingkungan skrotum ini panas, maka peredaran darah yang berada di lingkungan skrotum akan menjadi melambat, dengan akibatkan skrotum akan mengendur. Ya teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem alat reproduksi pada pria. Yang pertama pada organ dalam. Yang pertama merupakan testis. Testis berjumlah dua pasang, yaitu kanan dan kiri. Di dalam testis terdapat hormon testosteron sebagai penghasil sperma yang akan dikirim kepada fase diferensial. Dan yang kedua dalam alat reproduksi pada pria yaitu epididymis. Epididymis merupakan tempat sperma dewasa yang akan dikirim ke fase diferensial, lalu setelah dimatangkan, dia akan diinstruksikan di dalam kandung minyak mani atau vesiculum seminalis. Baik adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai fertilisasi, di mana fertilisasi merupakan proses pertemuan antara sel telur dengan sel sperma di dalam tuba fallopi. Nah, di saat bertemunya sel telur dan sperma, sel telur akan berpindah ke dalam saluran tuba fallopi. Nah, di dalam tuba fallopi, sel ovum akan mati dalam waktu 24 jam apabila tidak bertemu dengan sel sperma dan mengalami pembuahan. Ya adik-adik, selanjutnya kita akan membahas menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina akibat siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Menstruasi terjadi pada awal pubertas sekitar 11-15 tahun, dipengaruhi oleh hormon FSH, LH, progesteron dan estrogen. Menstruasi terdapat 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi, yang kedua, fase praovulasi, yang ketiga, fase ovulasi, yang keempat, fase pasca ovulasi. Sekarang kita belajar tentang proses gametogenesis. Gametogenesis berarti kita akan bicara tentang proses pembentukan, ya, pembentukan gamet-gamet, di mana gamet-gamet akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adanya gamet jantan atau yang disebut dengan proses spermatogenesis. Selanjutnya ada nanti yang kedua tentang proses oogenesis, yaitu pembentukan gamet betina.
Sekarang kita akan bicara tentang spermatogenesis. Spermatogenesis diawali dengan adanya nanti sel induk yang disebut dengan spermatogonium. Spermatogonium ini memiliki sifat kromosom yang bersifat diploid. Ya, pada saat spermatogenesis nanti mengalami pembelahan yang pertama disebut dengan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis masih akan menghasilkan sifat kromosom 2N dan jumlah induknya sama dengan jumlah anak yang dihasilkan. Setelah mitosis nanti akan menghasilkan yang disebut dengan spermatosit primer. Ya, akan menghasilkan spermatosit primer atau spermatosit pertama. Setelah mitosis, kita akan masuk ke dalam proses meiosis. Meiosis yang pertama. Meiosis pertama ini mengalami pembelahan setengah kali dari sifat induknya menjadi sifat yang haploid dan menghasilkan 2 sel anak atau setengah dari sel induknya. Sekarang kita lihat ke proses meiosis yang kedua. Proses meiosis kedua juga akan menghasilkan setengah kali dari sifat induknya. Maka di sini 2 dan di sini 2. Kita menghasilkan 4 spermatid. 4 spermatid ini akan mengalami pematangan di dalam epididymis sebelum difungsikan, ya. Dan setelah itu, pematangan dalam epididymis akan menghasilkan 4 spermatozoa yang fungsional dan bersifat haploid. Sekarang kita masuk ke oogenesis. Sama dengan spermatogenesis, oogenesis juga akan dimulai dengan sifat kromosom induk yang bersifat 2N dan disebut dengan oogonium. Oogonium akan mengalami tahap pertama sama dengan pada spermatogenesis, yaitu tahap mitosis. Mitosis itu menghasilkan satu sifat sel anakan yang sama dengan sifat induknya. Sekarang kita bicara tentang proses meiosis yang pertama, ya. Meiosis yang pertama ini nanti menghasilkan setengah anakan, ya, setengah sifat anakan dari setengah induknya. Kalau di sini diploid, maka di sini nanti akan menghasilkan haploid dan menghasilkan 2 sel anakan dan mendapatkan yang disebut dengan sifat nama anakannya oosit 2 atau oosit sekunder. Selanjutnya kita akan bicara tentang proses meiosis yang kedua, ya. Meiosis yang kedua sama seperti meiosis yang pertama, itu akan menghasilkan setengah kali sifat dari induk yang sebelumnya. Maka akan dihasilkan sifat induk yang juga haploid. Namun pada saat kita bicara tentang meiosis yang kedua ini, sel telur atau sel ovum akan mengalami yang disebut dengan badan polar, ya, badan polar atau yang disebut dengan polosit. Satu sel ovum, calon sel ovum yang kita sebut dengan kata ootit ini akan mengalami pematangan di dalam ovarium dan pada saat oogenesis hanya akan menghasilkan satu ovum yang fungsional dan bersifat haploid, ya, satu ovum fungsional dan haploid.